Oke, baik. Ini adalah tampilan dari Microsoft Word 2010 kamu. Dan di sini sudah, untuk mempersingkat waktu, di sini sudah saya ketikkan tadi cerita singkat tadi. Kemudian kita akan mempraktikkan bagaimana itu align text left, center, align text right, dan juga justify. Oke. Sebelum menggunakan icon-icon di sini, terlebih dahulu mana blok mana yang akan kamu berikan format icon tersebut atau yang akan kamu edit, ya. Terlebih dahulu kamu blok. Kemarin sudah saya ajarkan bagaimana cara memblok, ya. Contoh taman sekolah. Taman sekolah ini ingin kita buat dia menjadi di tengah. Agar dia rata di tengah, jika kamu ubah dia menggunakan tombol spasi, itu saya akan menjamin tidak akan bisa tepat pas pada tepat di tengah-tengah lembar kerja kamu, ya. Jadi bagaimana untuk membuat pemerataan teks rata tengah atau paragraf tengah? Perhatikan, ya. Untuk mengubahnya terlebih dahulu blok. Contoh kursornya berada di depan teks. Klik kiri pada mousemu, klik kiri mousemu, jangan dilepas, lalu tarik sampai di mana teks atau kalimat yang akan kamu beri pengeditan, ya. Jika sudah kamu blok, lepas mousemu, lalu arahkan ke icon yang kamu butuhkan. Contoh kita ingin membuat teksnya menjadi rata tengah, bisa. Jadi seperti yang pertama, icon yang pertama tadi, align text left itu fungsinya untuk pemerataan teks rata tengah. Jadi kamu klik saja align text left, maka teks kamu akan menjadi pemerataan teks rata tengah. Contoh seperti ini. Kita ingin buat menjadi rata kiri, pilih dan klik icon align text left. Akan tetapi ingat, blok terlebih dahulu mana teks yang akan kamu beri format align text left. Lihat, perhatikan perbedaannya. Lalu kita masuk ke icon yang kedua, yaitu center, ya. Pilih, fungsinya adalah pemerataan teks rata tengah. Kombinasi shortcut keyboardnya agar cepat tanpa mengklik icon tersebut, kita hanya menggunakan keyboard. Boleh kamu tekan tombol Ctrl, tekan Ctrl jangan dilepas, lalu tekan tombol huruf E. Itu fungsinya untuk menjalankan perintah icon center, yaitu pemerataan teks rata tengah. Langsung saja kita praktikkan. Contoh ini tadi align text left, Ctrl L. Sekarang kita mau menggunakan icon center. Sudah kita blok. Contoh paragraf pertama saja yang kita beri pemerataan teks rata tengah. Perhatikan perbedaannya. Iya. Semua teks yang berada di paragraf pertama atau yang saya blok tadi akan menjadi berubah formatnya menjadi pemerataan teks rata tengah. Lihat perbedaannya dengan paragraf yang kedua. Oke? Itu dia. Lalu jika mau menggunakan tadi kombinasi shortcut keyboardnya, tekan saja tombol Ctrl, jangan dilepas, lalu tekan tombol huruf E. Lihat, tidak ada saya tekan, tidak ada saya klik ikonnya. Saya menggunakan kombinasi shortcut pada keyboard. Jadi pada keyboardmu nanti jika sudah kamu blok, tekan saja tombol Ctrl, lalu jangan dilepas, lalu tekan tombol huruf E. Lihat. Sedangkan tadi align text left itu Ctrl plus L. Tekan Ctrl untuk merubah pemerataan teks rata kiri, Ctrl, lalu tekan tombol huruf L. Oke, itu dia. Begitu juga dengan icon align text right, ya. Kombinasi shortcutnya pada keyboard yaitu Ctrl plus R. Fungsinya adalah pemerataan teks rata kanan. Ingat, left kiri, right kanan, ya. Align text right fungsinya untuk pemerataan teks rata kanan. Oke, ingat shortcut, kombinasi shortcut keyboardnya yaitu Ctrl plus R. Langsung saja kita praktikkan.
contoh paragraf kedua yang ingin kita berikan, atau semuanya ingin kita berikan pemerataan teks rata kiri rata kanan. Lihat, format teks kita kali ini yaitu masih di pemerataan teks rata kiri. Contoh ya, kita ingin mengubah dia semua teksnya rata kanan dan sebelah kirinya tidak rata. Bagaimana caranya? Blok terlebih dahulu mana teksnya yang akan kamu berikan format atau ikon align text right, pemerataan teks rata kanan. Lalu kita klik ikon align text right. Perhatikan perbedaannya. Dia jadi sebelah kanan yang rata, sedangkan sebelah kiri tidak rata. Ya, jadi itu dia. Oke, sekarang kita menggunakan kombinasi shortcut pada keyboard. Tekan Ctrl plus apa tadi? Lihat ini, arahkan Ctrl plus R ya. L itu untuk left, E itu untuk center, R itu untuk right. Oke, tanpa saya klik ikonnya, kita menggunakan kombinasi shortcut pada keyboard, tekan Ctrl R. Nah, jadi otomatis teks yang kita blok tadi akan mengubah formatnya menjadi pemerataan teks rata ke kanan. Oke, sekarang kita ingin mengubah teks kita menjadi rata kiri dan rata kanan. Biasanya ini jika kamu perhatikan buku-buku paket kamu, agar terlihat rapi ya, buku di dalam buku kamu itu biasanya menggunakan format JustTV ya, menggunakan ikon JustTV. Kenapa? Karena format ini akan terlihat bagus apabila kita mengetikkan teks ya. Jadi kita lihat kalau seperti ini kan sepertinya tidak rapi ya. Jadi agar rapi biasanya digunakan ikon JustTV, yaitu kombinasi shortcut pada keyboardnya itu Ctrl J ya, fungsinya untuk pemerataan teks rata kiri dan kanan. Oke, langsung saja kita klik. Iya, perhatikan ya, teks kita sudah rata kiri dan rata sebelah kanan. Jadi itu dia. Jadi kita ubah formatnya, ini di tengah, ini di sebelah kanan. Perhatikan ya. Oke, ini di kanan. Lalu kita ubah ukurannya. Kemarin itu grow font untuk memperbesar tulisan, sedangkan untuk memperkecil tulisan yaitu shrink font, atau boleh langsung menggunakan icon font size untuk mengubah ukuran teks kita. Oke, ini untuk memberi menjorok ke dalam seperti menandai itu sebuah paragraf. Tekan saja tombol tab ya. Lalu ini jika ingin kita ubah warnanya, gunakan icon font color untuk mengubah warna. Lalu kita blok, kita ubah lagi warnanya. Lalu jika ingin kita miringkan yaitu italic. Jika ingin kita tebalkan huruf kita, warna huruf kita, boleh gunakan underline. Jika ingin memberi garis bawah, gunakan underline tadi untuk menebalkan itu bold ya. Lalu untuk mengubah warna sudah tadi ya. Lalu ini kita miringkan. Lalu kita ubah ukurannya, kita kecilkan. Oke, seperti itu dia pengeditan teks di dalam keyboard. Oke, cukup sekian dulu ya pembelajaran kita tentang mengatur paragraf di Microsoft Word 2010. Oke, setelah ini ada kuis, silahkan kamu kerjakan ya. Silahkan kamu kerjakan. Tolong semua tetap semangat walaupun di dalam PJJ ya, karena ini bukan keinginan kita bersama. Jadi apapun usaha yang diberikan oleh sekolah, silahkan kamu ikuti, tekuni demi masa depan kamu yang gemilang. Oke, di sini ada kalimat penutup dari saya. Ketika kamu mulai berusaha dan melakukan pekerjaan makin awal, ibaratkan pekerjaan ini adalah pembelajaran kamu, maka hasil yang akan kamu dapatkan pun akan semakin awal datangnya. Jadi jika kamu malas belajar ya, hasilnya pun nanti masa depanmu pun akan terlambat juga datangnya.
akan semakin awal kamu bekerja, belajar, ya, maka hasilnya akan lebih awal datangnya. Oke, baik. Sekian dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan kamu. Kerjakan tetap kuisnya. Selamat berjumpa minggu depan. Terima kasih.